jawab, dan itu kita beri aplaus dulu kepada Pak Marina. Saya kira saya nggak mau menyimpulkan soal itu, langsung saja kepada penanya ya. Saya berharap bahwa pertanyaan ini betul-betul nanti mengarah kepada yang sebenarnya DPT ya. Jadi, karena ini sangat penting ya untuk kepentingan pengajuan SLF dan berada di tingkat daerah kan. Karena peserta ini kan bukan hanya di Manado atau juga di kota-kota besar. Saya kira itu Pak Yusuf masih masih online Pak Yusuf, atau gimana Pak Yusuf? Atau dari yang offline dulu ada yang mau tanya? Kita beri kesempatan. Oke, silakan Pak Yusuf, siap-siap ya nanti pertanyaannya ya. Karena waktunya sangat singkat ini. Terima kasih. Ya, terkait dengan yang disampaikan tadi, ya, BPT ya, bahwa daerah kita di Indonesia itu daerah yang rawan gempa. Kalau terkait dengan strong kolom big big seperti yang sudah disinggung oleh Pak Cimi tadi, pada bangunan-bangunan bertingkat banyak, menurut saya itu tidak dilakukan lagi karena kompetensi keahlian para ahli sekarang sudah terpenuhi dalam rangka mendesain dan merancang bangunan gedung bertingkat banyak. Jadi selain menggunakan program atau secara manual itu pemakaian strong itu otomatis teradopsi di aplikasi. Tapi yang persoalannya begini Pak, yang banyak sekali korban jiwa ketika gempa adalah pada rumah-rumah penduduk. Pada rumah-rumah penduduk oleh karena pertimbangan-pertimbangan tadi. Adakah pengalaman Bapak tadi tentang dalam rangka penerapan strong kolom dinding juga pada bangunan-bangunan rumah sederhana, bangunan rumah tinggal, bahkan satu atau dua lantai, atau satu lantai tapi ada dua lantai sebagian. Ini yang menjadi persoalan penerapan strong kolom dinding yang pada akhirnya bukan terjadi pada rumah itu, tapi rumah-rumah di sebelahnya juga terkena dampak. Nah, itu barangkali kondisi sekarang yang memang menjadi masalah. Kalau misalnya masalah, sebab kalau penerapan strong kolom dinding itu pada akhirnya dalam rangka meredam proses terjadinya keruntuhan daripada bangunan. Kemudian yang kedua, apakah kalau menurut peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 mengenai anggota tim penilai teknis TPT itu cuma ditetapkan pada beberapa tadi. Tapi apakah kita yang sudah mengikuti pelatihan peningkatan profesi pengkaji teknis ini sudah masuk dalam peraturan atau ketentuan itu, sudah dapat digunakan pada akhirnya dari segi kompetensi barangkali kita punya kemampuan lebih daripada orang-orang tertentu di dinas yang punya pengalamannya lebih kurang. Kalau kita sudah lebih apakah kita sudah masuk? Oke, itu saja, terima kasih. Ya, penanya kedua, silakan yang dari offline. Pak Yusuf, tolong ya siapkan yang online. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan. Nama saya Dini Siroba. Saya dari INI. Ya, mungkin mohon izin Bapak dari Kementerian PUPR. Mungkin masalah informasi sebelum bertanya, ada di sini. Kalau untuk kondisi di Kota Manado terkait dengan perizinan, di sini juga ada beberapa yang sudah menangani dan ahli. Mungkin kalau saya lihat dalam kondisi contoh di Kota Manado itu salah satu syarat itu menggunakan untuk PBG menggunakan profesi arsitek yang memiliki sertifikat, cuma memiliki sertifikat, tapi tidak mengatakan itu STRA. Nah, tapi masih ada yang menggunakan, apalagi yang pernah dengar SKK atau malahan bukan dari arsitek, mohon maaf, ya, dari sipil atau apa SRI. Nah, pertanyaan saya,
kalau dari hal ini kan masuk dalam level regulasi. Regulasi dari pemerintah pusat harus menjalankan amanat PP 16 tahun 2021. Nah, adakah apa ya monitoring atau evaluasi atau pengawasan dari pemerintah pusat ke kabupaten, ke daerah, kabupaten kota terkait pelaksanaan PBG dan SLF ini, supaya benar-benar yang apa terkait dengan ahli dan pelaksanaannya itu memang benar-benar yang menangani itu berkompeten. Nah, saya juga menyambung yang tanya Bapak tadi, kalau kita yang mengikuti ini, apakah itu bisa juga masuk dalam tim ketika punya sertifikat salah satu. Nah, karena kalau perbandingan Kota Manado di pemerintah Kota Manado itu belum ada jalan Pak tentang penilik dan TPA ada sama TPT. Mungkin cuma karena untuk melengkapi kuantitasnya. Tapi dalam sisi SDM belum ada yang terpenuhi. Mungkin bisa dibuka buat semua, karena kami nggak tahu cara rekrutnya seperti apa. Tapi aturannya ditunjuk oleh pemerintah daerah. Oke, lagi Bang, mungkin konkretnya pertanyaannya. Ya. Terkait dengan ini, Pak, ada dalam bentuk bagaimana pengawasan dari pemerintah pusat untuk kabupaten kota. Ya, oke. Saya kira itu sudah Pak. Terakhir Pak. Oh, terakhir apa lagi? Mengenai PPG SLF tadi tentang kandalan bangunan juga sebenarnya teknis sekali sebenarnya. Tapi sebenarnya yang pertama kali sebenarnya maaf saya ingin bertanya, tapi bagaimana supaya teknis prosedur untuk apa menilai atau mengkaji bangunan itu bisa kita dapat detail. Detailnya artinya penyelenggaranya seperti apa. Terus mungkin sebentar ada format penyelidikan atau laporannya seperti apa, biar kami yang mengikuti ini bisa benar-benar mengetahui Pak. Kan dari tadi kami berharap ini jadi cara untuk belajar kami supaya bisa mengaplikasikan pelatihan ini untuk benar-benar sebagai pengkaji teknis. Dan Pak, mungkin materi tadi dari Bapak dan Kementerian PUPR ada beberapa yang bertambah, mungkin kami bisa peroleh secara utuh. Terima kasih. Ya, baik, jadi nanti materi yang paling akhir akan disampaikan. Barangkali sekalian saja yang online, Pak Yusuf, ada pertanyaan Pak? Sekali jawab ya Bapak. Ini ada pertanyaan biar asik yang bertanya saja ya, untuk langsung menyampaikan. Ya, apa-apa, boleh siapa? Silakan. Pak Budi, ya Pak Budi Rus, ya. Pak Budi Rus, silakan dari. Dengar suara saya Pak Budi? Ya. Pak Budi ya. Pak Budi silakan Pak. Pak Budi sebut saja. Silakan Pak Budi. Dari mana, terus pertanyaannya apa ya? Saya berharap terkait dengan CPD ya. Oke, ya saya kasih ke Pak Puryanto dari Palembang. Silakan Pak. Puryanto Palembang, silakan Pak Puryanto. Sebenarnya Oke, baik Pak Akbar, boleh Pak Akbar nih ya. Pak Akbar, oke, silakan. Pak Akbar, silakan Bapak jika memang ada yang bertanya. Ini ada Pak Suparkoko juga ini. Pak Suparkoko, dengar suara saya Pak Suparkoko. Assalamualaikum. Boleh silakan Pak. Ini disampaikan ke Pak Dari online ya, mewakili online satu orang ya. Anak wakilnya nanti kita oke. Terima kasih Pak. Monggo silakan. Apakah CPD ini berlaku untuk UKM? Saya mendengar bahwa CPD itu akan dilaksanakan oleh kelompok. Nah, ini bagaimana Pak Wahyu? Ada dulu. Hanya itu saja Pak. Oke Pak Yusuf, kita akhiri ya dari online ya. Ini akan dijawab oleh Pak Wahyu, semua tadi yang offline maupun online ya. Kemudian acara kita akhiri. Maka silakan Bapak Wahyu. Ya, terima kasih Bapak-Bapak sekalian, kepada ibu-ibu yang bertanya.
dan juga Pak Kontrapol, Pak Katut. Untuk kesempatannya saya menanggapi ada beberapa hal yang sifatnya pertanyaan maupun saran. Yang pertama, mohon maaf ya kalau saya tidak menyebutkan nama Bapak Ibu. Saya terlewat tadi menuliskan. Yang pertama disampaikan bahwa dalam kasus korban gempa bumi itu kebanyakan adalah para penghuni rumah-rumah penduduk ya. Terutama kasusnya ini adalah bagaimana memenuhi prinsip strong column win-win. Gitu. Nah, apakah ada pengalaman? Nah, Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita melihat untuk kasus strong column win-win ini ya, kalau di lapangan itu memang untuk bangunan gedung yang menggunakan penyedia jasa, menurut saya relatif itu lebih dapat terpenuhi, Pak. Tapi untuk kasus-kasus rumah tinggal, mereka membangun dengan pengetahuannya sendiri, arsitektur vernakular, jadi pengetahuan turun-temurun, ini memang kami melihat masih banyak yang perlu diperbaiki begitu ya. Nah, oleh karena itu kita tidak hanya melakukan pembinaan kepada para penyedia jasa, tetapi juga secara berjenjang melalui pemerintah daerah. Jadi pembinaan yang dilaksanakan di dalam penyelenggaraan bangunan gedung ini sesuai dengan amanah Undang-Undang 28/2002 maupun juga PP 16 2021 kita lakukan pembinaan. Pembinaan ini dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan. Dan upaya untuk mitigasi tadi pun kita lakukan dalam setiap tahapan tadi. Begitu. Nah, oleh karena itu kami terus terang ini saat ini juga sedang melakukan pembinaan kepada teman-teman dinas teknis maupun juga perpanjangan tangan kami yang ada di provinsi, Bapak Ibu. Kami punya Balai Pelaksana Permukiman Wilayah itu akan kita latih agar dapat menjadi penyambung lidah kami di masing-masing daerahnya. Sehingga kalau ada persoalan tidak langsung ke kami, walaupun tidak ada masalah kalau nanti ada yang mau konsultasi datang ke kami di pelayanan publik, kami akan terima dengan senang hati, kami layani, tetapi agar lebih efisien daripada jauh datang ke pusat, begitu nanti masyarakat siapapun penyedia jasa profesional bisa mendatangi Balai Prasarana Permukiman Wilayah yang ada di ibu kota provinsi. Dari itu, untuk pengalaman kami menemukan cukup banyak ya, persoalan struktur. Nah, kemudian juga dalam rangka memenuhi standar teknis bangunan gedung untuk mendapatkan gambaran itu kami sangat berharap sebenarnya teman-teman Pemda menyediakan desain prototip. Ya, contoh di DKI Jakarta itu Pemprovnya sudah menyediakan banyak sekali prototip lebih dari 100 jenis rumah tinggal, Pak. Jadi kalau ada masyarakat yang tidak mampu untuk membayar penyedia jasa perencana, mereka bisa menggunakan desain prototip yang ditawarkan oleh Pemda, sehingga PBG-nya itu menjadi lebih terjangkau, waktu penerbitan prosesnya juga menjadi lebih cepat, dan tentu saja mutunya itu lebih dapat dikendalikan, karena desain prototip itu pasti dibuat oleh pihak yang tentu punya kompetensi di bidangnya. Nah, kemudian yang kedua, persoalan apakah Bapak Ibu sekalian sebagai presiden itu bisa bertindak sebagai PPP. Saya sampaikan menurut PP 16 2021 bahwa syarat menjadi PPP itu adalah dari unsur pemerintah ataupun pemerintah daerah, dari ASN, ya bisa saja PNS ataupun P3K. Itu mindset. Kenapa? Dari unsur pemerintah, Bapak Ibu. Karena kita melihat bahwa objek yang ditangani oleh PPP itu secara kompleksitas bangunannya lebih sederhana, yaitu rumah tinggal. Maksimal itu bangunan 2 lantai, tidak juga untuk rumah susun. Nah, kalau untuk profesional, kami sarankan Bapak Ibu itu menjadi TPA, pengkaji teknis, juga di atas, tapi maupun dari penyelenggara bangunan lainnya. jadi kan mungkin
Sehingga kita membagi peran di sini Bapak Ibu ya, sesuai dengan objek yang menjadi penanganannya. Kalau PPT itu kami serahkan kepada pemerintah maupun daerah, karena melihat mempertimbangkan itu hanya untuk bangunan rumah tinggal sampai dengan 2 tahun. Tapi kalau sudah kompleksitasnya meningkat, maka itu harus profesional, tidak bisa PPT. Karena PPT ini belum tentu mereka memiliki sertifikat keahlian atau sertifikat kompetensi kerja SKK atau punya STRA, apalagi lisensi gitu. Sehingga mohon maaf untuk PPT ini kita memang di dalam pengaturan PPT 2021 itu hanyalah untuk ASN, yaitu PNS dan juga P3K. Kalau Bapak Ibu ingin terlibat di dalam proses penerapan itu bisa mengambil peran di situ sebagai pengkaji teknis atau sebagai TPA atau sebagai perencana. Saya pikir cukup banyak bidang yang bisa diambil oleh Bapak Ibu sekalian sebagai profesional. Dan terus terang saja pengkaji teknis kita sangat jomplang antara suplai dan demand-nya. Nah itulah yang bisa diisi oleh Bapak Ibu. Apalagi kalau punya kompetensi di bidang pemeliharaan dan perawatan bangunan, itu pun juga bisa menjadi seorang pengkaji teknis. Nah kemudian yang ketiga ini ada persoalan misalkan di Manado itu syarat untuk menjadi rencana yaitu arsitek bersertifikat. Nah memang Bapak Ibu sekalian ini masih ada perbedaan pendapat antara teman-teman kami sendiri di internal di UPR. Ada yang menganggap ya kalau untuk pengadaan gadget itu ya mestinya tetap perlu pakai SKK gitu. Tapi kalau kami melihat di dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu ada di hukum spesialis dan aturan khusus kita ada dalam hukum, sehingga contohnya begini, di Undang-Undang Pelayanan Publik itu, layanan publik diberikan paling lama 10 hari. Tetapi, kenapa untuk terhubungnya tidak pakai waktunya 10 hari? Aturan khusus untuk PJJ itu mengikuti PP 16 2021 yang waktunya ditentukan paling lama 28 hari kerja, sehingga untuk PBJ tidak mengikuti aturan umum pelayanan publik yang 10 hari. Nah, demikian juga untuk tadi misalkan PBG atau untuk melakukan praktek arsitek, mereka punya aturan STRA, itu amanah juga dari undang-undang arsitek dan PP arsitek. Sehingga kalau kami mestinya itu bisa digunakan. STRA itu bisa digunakan sebagai pengganti SKK, tapi saya tidak bisa memastikan karena di internal kami di bawah sendiri bisa jadi diskusi ya. Dan perlu disepakati bagaimana kita punya. Nah kemudian juga bagaimana, apakah ada monet untuk penyelenggaraan bangunan gedung ya, tapi lakukan monet Pak. Ya. Tapi datangi ke pemerintah kabupaten Bono, tahun lalu juga kita sudah datang ke beberapa kabupaten, tapi kita nggak semua. Untuk sebenarnya saya tahun lalu tidak ke sana. Kita minta provinsi lain kami datangi, kita melihat bagaimana penyelenggaraan PBJ dan SLM kita sendirian gitu, sehingga ini tidak dilakukan. Apalagi juga ketika saat ini kami mengundang teman-teman di Kabupaten Kota datang ke desa itu juga nanti kita akan melihat sekaligus melakukan monet. Bagaimana adakah kendalanya? Saya ini tidak banyak bercerita Pak tentang pengkaji teknis karena ada langsung sendiri yang punya tugas untuk menyampaikan pengkaji teknis. Saya hanya fokus di PPT dan pemilik saja, begitu ya. Nah kemudian, oke, apakah bisa dibuka kesempatan agar Bapak Ibu sekalian bisa menjadi PPT? Saya yang bisa katakan sampai saat ini memang PP 16 itu mengatur yang tapi tidak menutup kemungkinan apabila nanti dilakukan revisi ya hal ini menjadi salah satu input dari Bapak Ibu sekalian. Saya akan coba sampaikan kepada para pimpinan
apakah mungkin nanti untuk TPP ini juga dibuka ruang bagi profesional, jadi non ASN itu apakah mungkin? Tapi saya tidak bisa menjawab ya, karena kebijakan itu bukan di tangan saya. Ini nanti ya kan para pejabat yang berwenang, pemerintah, karena revisi PP itu juga melibatkan pemerintah, tidak hanya Kementerian PUPR. Kita lihat nanti seperti apa nanti. Kemudian bagaimana memeriksa prosedur penyerahan bangunan gedung secara detail, Pak? Saya tidak menyampaikan di sini karena ada bagian narasumber lain yang menjelaskan tentang pengkajian di server saya itu ya. Jadi mohon maaf kalau ditanya pasti ada. Tapi itu bukan ranah saya, tidak mau saya. Nah kemudian apakah sih itu berlaku untuk ASN? Ya berlaku Pak. Tetapi untuk bisnis prosesnya nanti akan ada beberapa penyesuaian. Karena untuk SINDP secara umum itu kan tadi saya sudah jelaskan. Yang terlibat ada dinas teknis, PTSP. Tapi kalau di IKN itu nama pejabat atau jabatannya itu sudah berbeda. Contoh nggak usah jauh, di DKI Jakarta itu ada suku dinas. Ya, tapi yang menerbitkan kalau DKI itu tetap di Pemprov-nya, provinsinya kan beda itu. Kepala dinasnya ke kabupaten kota sebagai suku dinas, apakah kepala dinas yang ada di provinsi DKI. Gitu ya Pak. Jadi SINDP itu berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia termasuk juga IKN. Walaupun DND-nya dibuat misalkan apakah benar, tapi saya tahu saya tidak akan cerita apakah benar oleh Tiongkok. Intinya untuk IKN itu juga kita lakukan pembahasan bersama dengan KKBG, Komite Keadilan Bangunan Gedung. Untuk bangunan yang masuk kategori bangunan gedung khusus seperti istana kepresidenan yang ada di IKN. Itu melibatkan para ahli TPA nasional yang itu sudah ada keputusan menteri bahwa di PGN termasuk IKN itu nanti yang bertindak sebagai TPA nasionalnya adalah Komite Keadilan Bangunan. Kemudian yang bisa saya sampaikan sebagai sebagai Pak Gatot, mudah-mudahan bisa membantu terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Gatot. Oke, terima kasih Pak Yu atas jawaban yang kita ingatkan oleh teman-teman offline atau online. Nah, acara sesi ini kita akhiri ya 5 menit, tapi tidak ada bapak. Ya, ada bapak. Dan saya kira sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu dan kita applause untuk Pak Wahyu. Dan selanjutnya acara kita